Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Sandro, saya dari kelompok 4 bersama teman-teman saya yaitu Oki Ariana Valeri, Ogi Firnanda, dan Raja Putra Wijaya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi tentang konstruktor beserta contoh pemrograman dalam bahasa Java. Baiklah, langsung saja yang akan dibahas oleh Ogi Firnanda dan Oki Ariana Valeri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ogi Firnanda. Kali ini saya akan mempresentasikan konstruktor pada Java. Jadi apa itu konstruktor? Dalam bahasa pemrograman Java dikenal istilah konstruktor. Java konstruktor adalah blok kode yang mirip dengan metode. Konstruktor digunakan ketika instansi dari kelas dibuat. Di analoginya konstruktor ini kita bisa lihat dari kelas mobil ini, ada konstruktor method, distro method. Kalau konstruktor metodnya menghidupkan mesin mobil, kemudian distro metodnya mematikan mesin mobil. Analogi konstruktor ini kita bisa lihat lagi pada kelas mobil itu terjadi untuk pemanggilan. Kalau metodnya itu ada tambah kecepatan, itu adalah konstruktornya. Jadi konstruktor itu adalah sebuah di Java adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat atau instansiasi, yakni ketika perintah new dijalankan. Konstruktor dapat digunakan untuk melakukan prosedur atau inisialisasi awal dalam membangun suatu objek. Biasanya konstruktor digunakan untuk menginisialisasi nilai default atribut suatu objek ketika objek tersebut diinstansiasi. Kelas yang tidak deklarasikan konstruktor di dalamnya, sebuah non-ORG konstruktor atau konstruktor yang tidak memiliki argumen secara eksplisit dideklarasikan dalam kelas tersebut dengan empty body. Dan tanpa membuat konstruktor secara eksplisit pun Java akan menambahkan konstruktor default secara implisit. Tetapi jika kita sudah mendefinisikan minimal sebuah konstruktor, maka Java tidak akan menambah konstruktor default. Konstruktor default tidak punya parameter. Struktur konstruktor mirip seperti metode, bisa memiliki argumen. Dalam sebuah kelas, konstruktor boleh lebih dari satu, seperti konsep overloading method. Jadi mengapa konstruktor khusus? Konstruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama kelas yang dibuat. Kemudian konstruktor tidak memiliki return tipe, bahkan tipe data yang void sekalipun. Jadi konstruktor tidak memiliki tipe seperti return dengan void. Kemudian konstruktor secara otomatis akan dipanggil atau dijalankan menggunakan perintah new ketika sebuah objek diinstansiasi. Konstruktor dapat digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut suatu objek dari kelas ketika objek pertama kali diinstansiasi. Jadi jenis konstruktor itu terdapat dua jenis. Yang pertama konstruktor default, yaitu konstruktor tanpa argumen. Kemudian konstruktor berparameter, yaitu konstruktor argumen. Ini contoh dalam konstruktor default. Konstruktor yang tidak memiliki parameter dikenal sebagai konstruktor default di Java. Ketika sebuah kelas tidak mendeklarasikan konstruktor, compiler Java secara otomatis membuat konstruktor untuk kelas tersebut. Konstruktor ini disebut konstruktor default. Kita bisa lihat dari gambarnya sebuah kelas call. Itu terdapat konstruktornya di scroll. Jadi pemanggilan konstruktor itu kita ada beberapa nih. Pada saat memori konstruktor, memori untuk objek dialokasi dalam memori.
Setiap kali sebuah objek dibuat menggunakan kata continue, setidaknya satu konstruktor dipanggil. Jadi kita bisa lihat dalam bentuk programnya dari sebuah kelas mobil tadi, maka kita bisa lihat konstruktornya sama dengan new car. Nah, itu adalah konstruktor. Konstruktor default. Jadi kita bisa lagi untuk sebuah program lagi tentang data mahasiswa ini. Untuk pemanggilannya kita bisa lihat dari konstruktor parameter. Konstruktor yang memanggil satu atau lebih parameter dikenal sebagai konstruktor berparameter Java. Konstruktor berparameter digunakan untuk memberikan nilai yang berbeda ke objek yang berbeda. Jadi kita bisa lihat konstruktor parameter contoh programnya. Dia ada isinya, ada nama, name, jurusan, tersebut konstruktor parameter. Perbedaan konstruktor dengan metode. Jadi konstruktor merupakan metode khusus yang digunakan untuk menganalisasi objek di tiap kelas, boleh memiliki lebih dari satu konstruktor. Perbedaan metode biasanya dengan konstruktor adalah bahwa konstruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya dan tidak memiliki nilai kebalikan, tipe data, string, integer, double, dan lain. Konstruktor dijalankan pada saat sebuah objek diinisialisasi atau menggunakan kata new. Pada konstruktor juga berlaku overloading, artinya boleh mendeklarasikan lebih dari satu konstruktor asalkan memiliki parameter yang berbeda. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah apabila kita tidak mendeklarasikan satupun konstruktor, maka Java secara otomatis menambahkan default konstruktor ke dalam kelas yang kita buat walaupun tidak kelihatan pada kode program. Apabila kita mendeklarasikan satu atau lebih konstruktor, maka Java tidak akan menambahkan default konstruktor. Saat kita menginisialisasi suatu objek menggunakan perintah new, maka pasti salah satu konstruktor yang kita buat akan dijalankan. Konstruktor mana yang dijalankan tergantung dari parameter yang kita lewatkan atau sama dengan konstruktor. Jadi perbedaan konstruktor dengan metode ini ada beberapa. Kita dapat hampir simpel dari konstruktor inisialisasi data yang awal, kemudian tidak ada void dan void, kemudian tidak ada static dan static. Ada metode, kalau metode kita bisa lihat menjalankan proses secara umum, kemudian memiliki void dan non void, kemudian memiliki static dan non static. Mungkin sampai di situ aja materinya. Untuk pemrogramannya mungkin dilanjutkan oleh Bang Oki. Untuk presentasi kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Oki akan menjelaskan tentang program konstruktor. Pertama, kita buat foldernya terlebih dahulu. Coba project konstruktor. Di sini saya ganti menjadi project konstruktornya dengan contoh kasus
data mahasiswa. Ini saya hapus. Nah, pertama yang kita buat adalah kelasnya. Saya membuat nama kelasnya mahasiswa. Buka, tutup kurung awal. Lalu saya masukkan tipe datanya. Yang pertama string. Pada data mahasiswa ada nama, ada NIM, ada jurusan, kemudian tipe data integer. Untuk angka ada semester, kemudian nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian kita bikin konstruktornya dengan nama kelas itu sendiri, yaitu mahasiswa. Untuk membuat konstruktor harus sama dengan nama kelas ini. Kemudian saya bikin parameternya. Saya bikin semester menggunakan tipe data saja. Saya bikin saja untuk absen, untuk tugas. Ini saya buat huruf besar. Habis itu beda UTS, luas. Tinggal kita buat parameternya untuk jumlah nilai dari absensi, tugas, UAS, dan UTS. Nah, kemudian kita bikin tipe datanya. Kita bikin variabel absen untuk parameter absen. Nah, kenapa saya bikin huruf besar di awal seperti absen, tugas, UTS, dan UAS, supaya menjadi pembeda antara parameter dan variabelnya. Kemudian saya buat tugas. UTS.
Nah, untuk mencari nilai absen tugas UTS dan UAS, saya membuat variabel jumlah nilai. Untuk mencari nilai absen nilai tugas nilai UTS dan nilai UAS dibagi 4. Nah, ini rumus untuk mencari nilai absen tugas UTS dan UAS. Kemudian saya bikin output. Untuk mengeluarkannya, bikin output tab. Kita tidak perlu bikin manual, cukup tekan ketik output lalu tab. Lalu kita bikin isinya nilai output. Kemudian kita panggil jumlah nilai. Jadi untuk mengeluarkan nilai akhir ini, hasilnya dia memanggil jumlah nilai, yaitu dengan rumus absen ditambah tugas ditambah UTS ditambah UAS dibagi 4. Maka jumlah nilai akan keluar pada output nilai akhir. Kemudian saya bikin konstruktor baru dengan nama sesuai kelas, yaitu mahasiswa. Kemudian saya bikin parameternya, yaitu string. Untuk nama kita tulis di awal huruf besar agar menjadi pembeda antara variabel dan parameternya. Kemudian string name string jurusan dan integer semester. Kenapa yang semester saya bikin integer sedangkan yang lainnya string? Karena semester ini terletak pada tipe data integer. Kemudian buka tutup kurung berawal. Kemudian kita bikin seperti yang di atas. Nama pada nama untuk parameter nama name untuk parameter name jurusan untuk parameter jurusan. Kemudian semester. Kemudian kita bikin outputnya juga, yaitu dengan mengetikkan output. Pertama saya membuat name untuk nge-print name mahasiswa, dia mengambil variabel dari name ini.
nama, mahasiswa, plus memanggil nama. Kemudian untuk jurusan, memanggil dengan variabel jurusan. Ini saya membangun yang namanya konstruktor menggunakan parameter. Ini juga konstruktor menggunakan parameter. Selanjutnya saya membuat konstruktor destruktor mahasiswa. Gunanya untuk mengeluarkan output tersendiri. Saya membuat outputnya data mahasiswa Henry. Kita tidak perlu membuat pemanggilan seperti ini, karena untuk mendeklarasinya kita cukup membuatkan destruktornya saja. Kemudian kita sudah selesai membangun yang namanya konstruktor. Maka selanjutnya kita deklarasikan dengan cara memanggil kelasnya terlebih dahulu, kemudian menulis objeknya seperti ini. Kita membuat objeknya di sini terserah ya. Membuat mahasiswa 1 sama dengan new. Nah, di sini untuk yang pertama dikeluarkan, saya ingin mengeluarkan yang program ini, yaitu kita ketik mahasiswa buka tutup kurung. Maka yang pertama kali dipanggil adalah mahasiswa di ekstraktor ini. Kemudian kita membuat kelasnya lagi, yaitu mahasiswa. Membuat objek berbeda dengan yang pertama, yaitu mahasiswa 2 new. Kemudian kita panggil konstruktor mana yang ingin kita deklarasikan. Saya ingin mendeklarasikan yang ini terlebih dahulu, yaitu kita tulis konstruktornya mahasiswa,
Kemudian kita deklarasikan variabel yang sudah kita buat pada membangun konstruktor tadi. Yang pertama, nim itu 2, koma, kemudian kita menuliskan nama, menuliskan nim, nama, jurusan, kemudian semester. Jurusan, kemudian untuk semester kita tidak perlu menambahkan kutip, kita hanya perlu menulis angka saja. Karena variabel semester terletak pada tipe data integer, jadi tidak perlu menuliskan kutip. Jika kita menuliskan kutip, maka dia akan error, kecuali kita menuliskan semester di tipe data string, baru kita menggunakan kutip. Dan yang ketiga, memanggil kelasnya terlebih dahulu. Minus objeknya, baru mendeklarasikan konstruktornya. Di sini saya cukup menuliskan angkanya saja. Ada 4 angka karena pada konstruktor mahasiswa di sini saya menuliskan 4 parameter, yaitu absen, tugas, UTS, dan UAS. Nilai absen 90, nilai tugas 89, nilai UTS 85, dan UAS-nya 86. Nah, untuk membangun konstruktor kita tidak perlu menyusun ini yang terlebih dahulu ataupun ini yang terlebih dahulu. Untuk mengeluarkan outputnya, baru kita menyusunnya. Yang pertama dikeluarkan adalah ini, walaupun dia terletak paling bawah, tapi dialah yang pertama kali dikeluarkan, karena pada deklarasi konstruktor saya memanggil yang paling bawahnya terlebih dahulu. Kemudian saya memanggil konstruktor dan mendeklarasikan parameternya yang nomor 2 dan nilai yang paling atas terakhir. Kita run. Nah, data umri data mahasiswa umri yang pertama kali dideklarasi. Kita tambahkan biar terlihat rapi. Fungsi /n untuk meng-enter
lalu ditaruh. Nah, sudah jadi data mahasiswa UPI. Nama, terbalik ya. Oke, sudah benar. Jadi untuk kita mendeklarasikan parameternya harus sesuai dengan konstruktor berparameter yang kita tuliskan dalam membangunnya tadi. Berikut merupakan contoh kasus data mahasiswa. Berikutnya saya akan membuat folder baru. Tor 2. Yang pertama tadi contoh kasusnya adalah data mahasiswa. Program parameter dengan contoh kasus data mahasiswa. Pada proyek kedua ini saya ingin membuat program konstruktor juga dengan contoh kasus data karyawan. Ini saya ganti data karyawan. Sama seperti tadi, yang pertama kali kita tulis adalah kelasnya. Di sini saya membuat kelas data karyawan. Buka, tutup kurung awal. Membuat tipe datanya dulu. Saya menggunakan string untuk nama, pada induk kelas kita menulis tipe data nama, kemudian posisi kemudian untuk tipe data itu saya menulis gaji pokok, saya singkat dengan gaji pokok, terus uang makan,
uang transport, dan yang terakhir jumlah gaji. Sini kita membuat konstruktor dengan nama sesuai dengan kelasnya, yaitu data karyawan. Kemudian membuat parameternya, yaitu string untuk nama, string untuk name, string untuk jabatan. Buka tutup beberapa. Lalu kita buat variabelnya yang sudah kita buat di parameternya tadi, nama, variabel nama dengan parameter nama. Variabel name dengan tip dengan parameternya. Kalau kita tidak membuat huruf besar, maka variabel akan sama menuliskan pada parameternya. Jadi harus ada pembeda dengan huruf besar. Lalu kita keluarkan outputnya, lalu membuat nama karyawan. Dengan memanggil variabel nama. Kemudian plus apa yang ingin kita keluarkan outputnya harus kita sesuaikan dengan variabelnya. Kita sudah selesai membangun konstruktor yang pertama dengan parameternya. Selanjutnya saya membuat konstruktor lagi dengan nama sama seperti kelas. Konstruktor ini saya buat untuk mendeklarasikan angka gaji pokok, uang makan, uang transport, dan jumlah gajinya.
buka tutup huruf awal, kita buat seperti di atas tadi, variabel dan parameternya. Variabel tempo untuk parameter kelompok. Untuk parameter untuk parameter Nah, di sini saya membuat tipe data. Saya membuat parameter jumlah gaji untuk menghitung jumlah gaji pokok ditambah uang makan ditambah uang transport dengan rumus jumlah gaji sama dengan gaji pokoknya ditambah makan selama 24 hari dikali 24. Jadi uang makan per harinya misalnya 30.000 dikali 24. Ditambah uang transport transportnya selama sehari misalnya 25.000 dikali 24. Kita membuat rumus ini dia akan menghitung sendiri. Kemudian kita bikin outputnya atau keluarannya. Output tab untuk menghitung jumlah gaji karyawan. Untuk mengeluarkan jumlah gaji karyawan, dia akan menghitung gaji pokok ditambah uang makan selama 24 hari ditambah uang transport selama 24 hari. Maka dapatlah hasil jumlah gaji. Kemudian saya bikin destruktur lagi dengan data karyawan. Buka tutup dulu. Ini akan saya gunakan untuk output pertama kali. Buka tutup kurung kurang jangan sorot tab. Karyawan. Tidak perlu saya membuatkan plus seperti ini karena dia akan memanggil dari
destruktornya. Sekarang membuat garis untuk menjadi pembedanya antara judul dan isi. Kemudian setelah selesai kita membangun konstruktornya, berikutnya kita deklarasikan dengan cara membuat nama kelasnya, yaitu data karyawan. Kita membuat objeknya yaitu karyawan 1. Lalu di sini kita mendeklarasikan destruktornya, data karyawan terlebih dahulu. Sini ada yang sama. Kita bikin new. Kemudian memanggil kelasnya, dan membuat objeknya berbeda dengan objek yang sudah kita buat. Di sini saya ingin mendeklarasikan konstruktor yang pertama, yaitu ada nama, NIP, dan jabatan. Yang pertama nama, koma, NIP, kemudian jabatan. Jabatan adalah staff. Yang terakhir membuat kelas terlebih dahulu, membuat objek, lalu mendeklarasikan konstruktor dengan menghitung gaji. Karena dia bertipe data integer, kita tidak perlu menuliskan kutip seperti yang di atas. Kita menuliskan gaji pokoknya berapa, sama gaji pokoknya 10 juta, kemudian uang makannya
selama 1 hari, yaitu 30.000. Dia akan mengalihkan 24 sendiri. Kemudian uang transportnya 25.000 dikali 24. Nah, sudah selesai. Coba kita set dulu. Kemudian kita, nah ini hasilnya. Maka gajinya adalah 3.320.000 dengan rumus seperti ini. Nah, ini adalah merupakan program konstruktor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.